Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video materi pembelajaran bahasa Indonesia. Pada sesi kali ini saya mempersembahkan sebuah media pembelajaran bahasa Indonesia terkait teks anekdot. Pada sesi kali ini saya menjabarkan pembelajaran terkait kompetensi dasar mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna yang tersirat. Adapun beberapa indikator pencapaian kompetensi terdiri atas yang pertama, mendata pokok-pokok isi anekdot. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Dan yang ketiga, menentukan makna yang tersirat dalam teks anekdot. Selanjutnya, sebelum masuk ke paparan tentang materi pembelajaran, mari dicermati dengan seksama. Tujuan pembelajaran yang hendak ingin dicapai melalui pembelajaran ini adalah melalui penerapan model problem based learning, siswa diharapkan mampu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna yang tersirat. Baik, mari kita jalani bersama pemaparan tentang materi yang terkait kompetensi dasar kali ini, yang diawali dengan pemaparan materi penunjang pencapaian kompetensi. Yang pertama, kita tinjau dan kita cermati kembali pengertian teks anekdot. Anekdot adalah sebuah cerita singkat, lucu, menarik, dan mengesankan. Biasanya mengenai orang-orang penting atau tokoh terkenal. Selain itu, mari juga kita memahami materi pendukung yang berikut adalah tentang karakteristik teks anekdot. Ada beberapa karakteristik atau ciri yang tercermin melalui teks anekdot. Yang pertama, ceritanya bersifat menggelitik dan mampu membuat para pembaca itu merasa terhibur. Kemudian yang kedua, di dalam teks anekdot ada unsur lucu dan humor yang terdapat di dalamnya. Yang berikut, ceritanya bisa jadi membicarakan orang-orang penting atau tokoh terkenal. Di dalamnya mengandung unsur sindiran atau kritikan terhadap kebijakan-kebijakan para pemangku kepentingan. Yang berikut, kisahnya hampir serupa dengan dongeng, meskipun terkadang diambil dari kisah nyata. Yang berikut, ceritanya ditulis berdasarkan tujuan tertentu. Dan yang terakhir, biasanya menceritakan tentang karakter manusia, hewan yang terlihat nyata dan terhubung secara umum. Materi berikut terkait dengan pengembangan kompetensi, sehingga adik-adik semua bisa cermati dengan seksama. Inilah materi inti sesuai dengan target kompetensi yang bisa diamati langsung melalui indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengenai isi pokok teks anekdot. Antara lain, di dalam teks anekdot terdapat suatu masalah tertentu yang dibahas. Tentunya masalah inilah yang menjadi media penulis dalam menuangkan ide dan gagasannya terkait tujuan yang dia ingin sampaikan. Kemudian yang kedua, disampaikan dengan menyajikan unsur humor atau lelucon. Yang berikut di dalamnya juga, ini yang merupakan sasaran atau tujuan utama adalah teks anekdot memiliki isi berupa kritikan atau sindiran terhadap kebijakan publik yang mungkin dinilai oleh masyarakat atau kita selaku pembaca berupa sindiran yang tidak sesuai dengan harapan yang semestinya. Dalam penyampaiannya, penulis menggunakan bahasa-bahasa yang memiliki makna yang tersirat. Makna yang tersirat dalam teks anekdot terletak di balik tokoh-tokoh yang diceritakan
dan jalan ceritanya tersimpan kritik dengan kemasan yang cerdas dalam bentuk cerita yang menggelikan. Inilah yang menjadi sasaran kompetensi yang ingin dicapai pada pembelajaran yang dituangkan melalui video kali ini. Yang berikut, materi inti yang perlu dicermati dengan seksama adalah sebagaimana yang disampaikan tadi, makna yang tersirat. Inilah yang menjadi sasaran yang ingin adik-adik evaluasi dari cerminan teks anekdot. Makna tersirat dalam sebuah teks anekdot dapat dicermati melalui penggunaan bahasa kias atau kata atau bahasa yang bermakna konotasi. Ada juga yang berupa pengandaian, perbandingan, dan ungkapan. Pengungkapan makna tersebut bisa dalam bentuk kata, frasa, dan kalimat. Materi inti berikut adalah bagaimana kita mencermati fungsi dari anekdot itu sendiri sebagai wujud dari makna yang tersirat di dalamnya. Teks anekdot dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai media untuk menyindir layanan publik di berbagai bidang, misalnya di bidang politik, sosial, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian untuk materi yang terkait dengan indikator pencapaian kompetensi yang kedua, yakni mengidentifikasi penyebab kelucuan dalam teks anekdot. Perlu diingat bahwa kelucuan dalam teks anekdot biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat, tetapi mengena. Dalam anekdot yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat, misalnya, terdapat sindiran atas dosen yang juga menjadi pejabat. Ceritanya menjadi lucu karena alasan dosen tidak mau berdiri atau duduk selama mengajar karena alasannya takut akan kehilangan kursinya kalau ia duduk. Di sini sebenarnya mengandung unsur kelucuan, namun sebenarnya juga terdapat kritikan yang hendak ingin disampaikan oleh seorang penulis. Untuk membantu adik-adik dalam hal penyelesaian lembar kerja siswa, maka berikut ini saya sajikan contoh pendalaman materi terkait indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mendata pokok-pokok isi anekdot. Nah, ini stimulus yang dijadikan contoh yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Silakan dibaca dengan cermat karena ini merupakan salah satu contoh yang nanti bisa dibaca untuk menjalani proses penyelesaian tugas setelah ini. Saya pun telah menyiapkan beberapa jawaban sebagai contoh penyelesaian tugas dengan mengacu kepada format yang ini. Untuk indikator yang pertama, isi pokok anekdot. Yang pertama adalah masalah yang dibahas. Ini salah satu contoh jawabannya. Kemudian untuk isi pokok anekdot yang kedua, di dalam anekdot kan memiliki unsur humor, maka jawaban yang bisa ditemukan di dalam teks tersebut adalah terdapat pada kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki oleh orang lain. Kemudian untuk isi pokok yang ketiga, makna yang tersirat dalam teks anekdot tersebut berisi kritikan kepada para pejabat yang diindikasikan
takut akan kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Dan yang keempat, isi pokok anekdot di dalamnya terdapat fungsi yang bisa dicermati dan tersirat di dalam teks tersebut adalah berfungsi menyadarkan para pejabat agar bila masa jabatannya habis, mereka bersedia untuk turun dari jabatannya dan siap digantikan oleh orang lain. Dalam artian begini, ini mengandung pesan yang tersirat bahwa setiap jabatan itu ada masanya dan setiap masa itu pasti akan berganti dengan orang lain. Terkait hal ini, anekdot ini mengisyaratkan kepada para pejabat agar tidak merasa berat ketika masa tugasnya atau terdapat ketidakpuasan oleh yang disampaikan oleh masyarakat yang memaksa pejabat tersebut harus digantikan oleh orang lain. Sebagai nilai bonus, di sini bisa ditambahkan dengan masing-masing alasan yang sesuai dengan penafsiran masing-masing. Nah, ini hanya sebagai alat ukur untuk mengukur pemahaman adik-adik semua terkait uraian jawaban pada masing-masing isi pokok ini. Kemudian untuk contoh penyelesaian LKS pada indikator pencapaian kompetensi yang kedua, mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Ini pun salah satu contoh jawaban yang bisa dipetik di dalamnya dan tidak menutup kemungkinan ada jawaban yang lain menurut penafsiran adik-adik semua. Yang terpenting adalah jawaban tersebut menggambarkan isi anekdot yang telah dibaca. Kemudian tiba kita pada lembar kerja siswa. Ini merupakan media latihan pengembangan kompetensi berdasarkan IPK yang sudah dicontohkan sebelumnya. Nah, adik-adik diarahkan untuk memilih salah satu teks atau memilih salah satu anekdot yang disajikan berikut ini. Anekdot yang pertama berjudul Politisi Belusukan Banjir. Nah, ini pun adik-adik diarahkan untuk membaca dan mencermati karena nantinya akan melakukan pengisian terhadap lembar kerja berdasarkan contoh sebelumnya. Kemudian untuk anekdot yang kedua, nah ini dalam bentuk gambar atau karikatur yang juga dalam gambar ini mengandung sifat anekdot terdapat di dalamnya yang bisa digambarkan oleh adik-adik pada LKS nantinya. Nah, dari kedua anekdot ini, adik-adik diarahkan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan format. Untuk indikator 1, maka silakan dituliskan jawaban sesuai format ini. Nah, format ini sudah diturunkan berdasarkan contoh sebelumnya. Ini ada isi pokok anekdot yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan ini yang keempat. Kemudian untuk pengisian lembar kerja pada indikator kedua bisa mengikuti format ini. Nah, ini pun sudah disesuaikan dengan format contoh sebelumnya. Hanya demikian yang bisa dipaparkan pada media ini. Semoga bermanfaat dalam membantu adik-adik semua terkait penyelesaian tugas-tugas yang berhubungan dengan kompetensi dasar, mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna kebahasaan.